Lihat deh dok, manusia silver dok. Aduh, ada pemirsa dok. Halo selamat pagi pemirsa, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Senang sekali berjumpa lagi di program Ayo Sehat, tentunya dengan sejumlah informasi dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Dan pagi hari ini sudah kedatangan tamu nih. Ada Dokter Arini Astasari Widodo, dokter spesialis penyakit kulit dan kelamin. Nah, pagi-pagi udah kedatangan dokter nih. Ini sih ya ampun, tega banget nih orang. Aduh. Ada bidadari pagi-pagi. Mohon maaf abang masuk dari mana nih? Pagi-pagi udah marah-marah aja. Lewat jendela tadi. Ini kesel banget gue El. Kenapa Lu nggak bang? baca ini tadi berita. Hah? Masa ada anak kecil di cat silver? Itu kan orang bukan kusen ya. Di cat silver. Bang meja sama kursi bang. Pas banget Bahaya nih. ini. Gua sama dokter Arini lagi ngebahas soal ini manusia silver di internet. Kok sama? Sama dong, Oh, banyak. emang satu acara emang kita. Emang satu acara. Nih netizen ini banyak banget nih yang protes lah. Dan juga ada yang kasihan juga bang. Nah, gua bacain nih beritanya nih. Beberapa waktu terakhir ramai pemberitaan mengenai fenomena manusia silver. Sebenarnya kemunculan manusia silver yang mencoba peruntungan di berbagai lintasan jalan sudah lama ada. Namun, tanpa dugaan menjadi semakin banyak karena himpitan ekonomi dari efek pandemi Bang Ate, dokter. Bahkan ironisnya beredar foto dan video anak balita usia 10 bulan yang badannya ikut dicat silver seperti kata Bang Ate tadi. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian baik pemerintah daerah dan pusat mengenai masalah sosial dan dampak bahaya penggunaan cat untuk kesehatan. Itu dia, El, tega banget kan? Itu kan Betul. bahaya ya dok ya? Betul kan ya? Emosi saya dok, tapi ngeliat dokter langsung lega saya. Agak tenang. Gimana? Oh, hati ini. jadi udah aman ya bang ya, Iya, nggak emosi lagi ya? Tapi gue pengen banget dah ketemu sama orang itu, pelakunya itu tuh. Mau diapain bang? Ih, pengen gue grafiti badannya tuh, Astaga. biar kayak tembok TK. Bukannya nolong malah memperparah tuh bang Ya enggak, dia jadinya. masanya balita loh, El. Balita. Iya sih. Lo bayangin masih balita udah silver, gede jadi gold. naik tahta Iya, berarti ya. makanya. Nah, mending daripada kita ributin soal ini, kita nanya langsung nih sama dokter Arini. Langsung Nih. Dokter Dokter Arini. Arini, ini kan manusia silver nih, lagi ramai lagi. Sebenarnya bahayanya cat dioleskan ke kulit sering secara terus-menerus, itu apa dok? Wah, ini sebenarnya bahaya banget. Kenapa? Karena biasanya kan kalau orang misalnya cat buat misalnya syuting itu kan pakai body paint. Jadi itu emang didesain buat kulit. Iya. Nah, ini yang mereka pakai cat sablon. Udah Cat pakai sablon? cat sablon, diencerin lagi biar murah. Nah, diencerinnya kadang-kadang pakai minyak tanah, kadang-kadang pakai bensin, Ya ampun. kadang-kadang pakai minyak goreng, kadang-kadang dicampur pilox katanya biar makin mengkilat. Udah kayak gitu ada beberapa yang pakai bubuk. Nah, apalagi ini kan kita lihat di anak kecil, di bayi lagi. 10 Nah, bulan. itu kan kita takut. Maksudnya itu artinya di silvernya juga di seluruh muka, termasuk kelopak mata, deket hidung, deket mulut. Jadi bisa kena mata, bisa terhirup, bisa masuk mulut. Jadi bayangin bahaya banget buat anak bayi, apalagi bayi juga kulitnya berbeda sama dewasa. Terus habis itu kalau kita bandingin, bayi itu luas permukaannya tuh sebenarnya lebih luas dibanding berat badannya, dibandingkan kita dewasa. Jadi potensi buat dia nyerap bahan-bahan bahaya itu lebih tinggi. Apalagi belum dengar juga di apusnya ternyata katanya pakai sabun biasa itu nggak efek. Nggak efek. Harus pakai sabun colek. Mereka ngapus pakai sabun colek. Dicoleknya di Facebook lagi ya? Hah? Beda dong abang. Jadi bayangin namanya masa bayi 10 bulan nanti Iya. dihapusnya pakai sabun colek dibandingin pakai sabun colek. Tentunya pasti akan merusak kulit dia. Apalagi kalau didiemin terus nggak dihapus-hapus jadi karatan gimana? Ya kan Harus kita nggak tahu. diamplas bang. Iya, Kalau kayak bahaya begitu. ya. Tapi Bahaya. itu sebenarnya dampak itu ada jangka pendek sama jangka panjangnya nggak sih dok? Betul, ada. Ada. Tentunya apalagi kita lihat ini di anak-anak, jadi kita pasti khawatir banget dong jangka panjangnya. Jangka pendeknya kalau dia kena kulit, dia kulitnya bisa yang namanya dermatitis kontak, jadi eksim kontak. Jadi dia kadang-kadang bisa merah, bisa gatel. Kalau misalnya parah bahkan bisa sampai melepuh-melepuh. Waduh. Kalau sampai parah, terus bisa reaksinya bisa kadang-kadang alergi, bisa kadang-kadang iritasi. Kalau iritasi perih, kalau alergi jadi ya gatel. Iya. Terus abis itu jangka panjangnya. Jangka panjangnya kan tadi aku bilang bukan cuma ke kulit aja, tapi misalnya kalau terhirup ya kan, karena kan kita lihat Itu bahaya tuh. kalau misalnya cat sablon kan bau ya, dia ada yang namanya VOC, volatile organic compound. Nah itu juga hati-hati karena ada potensi karsinogenik. Jadi emang ini kan catnya nggak didesain buat kulit ya. Betul. Jadi Tapi ini dipakai. catnya kan buat tekstil, ya kan, pilox, ya kan. Jadi emang nggak didesain buat kulit, jadi ada potensi karsinogenik. Jadi bisa jangka panjang, bisa saja menyebabkan kanker. Apalagi yang bikin berkali-kali bahaya, ya.
Tuh berkali-kali tuh banyak tuh. Sekarang tuh Iya. kan mereka tuh ngikutin yang gaya orang luar kan aslinya gini-gini. Dia bawa kardus, Bener. keliling-keliling. Tapi di sini malah digunain salah. Betul. Baik. Nah, Bang Ate, Dokter Arini tadi kita udah ngejelasin soal jangka panjang dan jangka pendeknya ini ternyata sudah menjadi masalah. Tapi kita habis jeda nih bakal kedatangan tamu lagi. Wah, siapa tuh ya? Putri Indonesia Persahabatan 2020. Pasti cantik dong. Pasti dong. Kenalin dong sama gua. Boleh banget. Nah, pemirsa jangan beranjak dulu. Ayo Sehat akan segera kembali usai jeda. Terima kasih Anda masih menyaksikan program Ayo Sehat, pemirsa. Sesuai dengan janji saya tadi, Bang Ate, Dokter Arini kita kedatangan tamu nih. Putri Indonesia Persahabatan 2020. Emang enak ya jadi orang cakep ya Elgen ya. Gimana Bang? Baru godain dokter langsung samperin pilot. Iya, oh betul. Pemirsa, Rachel Eliza Calloway ini juga seorang pilot. Dan dia ini kan tentu sering beraktivitas di luar juga, Bang Ate, benar. Dokter Arini. Dan sesuai dengan pembahasan kita hari ini, kita akan membahas pembahasan sejuta umat. Komedo, Bang. Komedo. Komedo. Ih, pas banget ada gua kan dari stand up komedo. Komedi. Salah di gimana nih? Pleset jadinya. Nah, sebelum kita ngomong sama Rachel, ini kita ke Dokter Arini dulu nih. Dokter Arini, sebenarnya komedo itu penyebabnya apa sih, Dok? Ya. Nah, pada dasarnya kita tuh punya namanya pori-pori. Nah, itu tuh sebenarnya saluran kelenjar. Ada kelenjar minyak, terus habis itu ada kelenjar keringat. Tapi biasanya namanya komedo itu sumbatan di kelenjarnya, di saluran kelenjar minyaknya. Jadi dia sumbatannya itu bisa dari kulit mati, bisa gara-gara hasil dari kotoran, terus bisa aja dari sekresi minyaknya. Nah, itu bisa nyumbat. Nah, secara klinis yang kita lihat itu ada komedo. Oh, pantesan sering ngumpulnya di hidung ya, Dok ya, komedo. Betul. Nggak ngumpul di Sering. Senayan. Gitu, Itu milenial yang ngumpul, Bang, bukan komedo. Pada pandemi lu, masa nggak PSBB yang ngumpul? Maklum. Nah, Dok, ini kan komedo ini kan seperti kata Bang Ate tadi sering ngumpulnya tuh di hidung. Tapi sebenarnya kalau di tempat lain tuh ada juga nggak sih, Dok? Ada, jadi namanya komedo itu kan yang paling kita sering kan benar tadi ketemunya di komedo, di hidung sama di dahi. Kenapa? Karena di situ kelenjar minyaknya paling banyak. Tapi yang namanya sumbatan kelenjar minyak ya tentunya bisa terjadi di mana aja yang ada kelenjar minyaknya. Jadi di seluruh muka bisa, terus habis itu di badan juga bisa. Oh, di sini juga, Dok ya? Ada tuh Misalnya di punggung, punggung biasanya. itu biasanya yang suka nge-gym tuh. Iya. Wah, yang suka olahraga, terus di dada biasanya, Iya. terus habis itu kadang-kadang di bahu. Ini sebelah sini. Ada teman Betul. saya, Dok, ngebentuk nama sendiri. Bukan komedo, kayak tato itu. Iya. Nah, kalau Rahel kan Rachel ya? Rachel. Sorry, aku agak Nggak lupa. apa-apa. Kenalan dulu, Bang, kenalan dulu. Agak lupa sama mantan kan, dia pernah punya masalah. Enggak kan, aktivitasnya di outdoor nih, ya Kebanyakan. kan, dia pilot, segala macam. Apalagi dia punya hobi berkuda ya. Baru-baru ini sih berkuda sama berkuda golf. juga. Iya. Ini hobi baru dia tarung bebas katanya. Iya, sama, bener. Nyambi Sama berkuda ya? bisa buka kelapa pakai gigi. Baik. Debus dong. Kayak lomba Tapi kan Rachel 17. kan karena kegiatan di luar tuh banyak, pasti kan banyak ada masalah kulit juga. Iya. Pernah nggak kayak gitu? Karena kan sekarang juga pandemi ya, Bang ya, Dok ya. Apalagi kita pakai masker terus-terusan, terus ditimpa pakai make up, Nah, terus itu. pakai masker. Jadi mungkin karena menumpuk itu ya timbulnya mes nih, jerawat-jerawat yang di sekitaran tempat di mana masker itu ada. Jadi kayak di pipi, di hidung, di dagu, di situ sih paling. Dan ya berasa banget dengan pakai masker. Jadi dulu kulitnya itu normal tuh dry, sekarang jadi acne prone kadang-kadang. Terus kadang-kadang jadi kering kekupas-kupas gitu, Dok. Nah, itu ngaruh nggak sih, Dok, sebenarnya dengan pakai make up terus kita tutupin lagi pakai masker? Wah, itu ngaruh banget. Jadi make up aja bisa bikin kita jerawatan. Benar. Masker bisa bikin kita jerawatan. Nah, terus kita gabungin. Benar. Jadi berkali-kali lipat itunya resikonya. Benar. Kita jadi komedo, jadi jerawat dan lain-lain. Apalagi kamu aktivitasnya aktif. Pakai masker tapi sambil ada olahraga, sambil Iya. golf segala macam. Wah, itu semakin. Makanya kalau pakai masker make upnya bagian sini aja ya. Pas dibuka belang. Sekarang, bener. Makanya agak beda kalau misalnya aku buka masker nih sekarang. Iya, benar. Ini kan Rachel tadi juga sempat nanya ke dokter. Udah aktivitas outdoor, ternyata masih ada masalah kulit juga karena pakai masker. Kalau treatmentnya dari Rachel sendiri, sehari-hari? Kalau sehari-hari sih dibilang yang kayak ngikutin skincare rutin kayak perempuan-perempuan Korea sih aku enggak ya. Cuman kayak yang cuci muka iya, pakai toner, pakai serum, pakai moisturizer sama day cream yang ada SPF-nya, Dok. Jadi kayak lebih
apa yang menjaga dari paparan sinar matahari Iya, aja benar. supaya nggak wrinkle, kan masih muda juga, takutnya jadi kedepannya malah lebih cepet tua gitu loh dengan nggak penggunaan skincare dan segala macamnya. Tapi kalau kayak treatment kayak ke klinik gitu, paling hanya yang facial biasa sih per 2 minggu sampai 1 bulan. Jadi untuk kayak ngebantu ngeekstraksi komedonya dan segala macam. Bener. Padahal jarang pakai skincare tapi terang banget ya kayak lampu jauh ya mukanya ya. Cus, gitu ya. Maklum bang, kalau emang udah cantik dari dulu, udah cantik pasti ke depannya udah. Nah ini penasaran mau nanya ke dokter Arini nih. Itu kalau ada komedo gitu, kita bisa treatment di rumah sendiri nggak sih dok? Kayak dipencet-pencet gitu. Nah apalagi kan, Kan biasa orang-orang gitu ya biar simpel dipencet-pencet. bener. Apalagi ada diukir. alatnya bang, alatnya kan dijual juga tuh. Ada ya? Iya. Yang gitu ya? Yang Terus bulat ada yang kecil nyedot-nyedot gitu. Gimana Nah, tuh dok? nomor 1 yang bener Rachel nih. Rachel pergi ke klinik, jangan Oh, kayak yang Bang paling Ate bener tuh. pencet-pencet sendiri. Gitu. Dia pergi ke klinik tiap 2 minggu sampai 1 bulan. Jadi itu prosedur yang lebih aman. Kenapa? Karena kalau pencet-pencet sendiri sebenarnya biasanya awam nggak tahu gimana cara mencet yang bener. Kedua juga alat yang kita punya di rumah tuh nggak steril. Betul. Jadi nanti malah kadang-kadang kita mau isinya keluar, malah kita salah pencet, isinya malah ke dalam. Aduh. Terus habis itu malah jadi scar, luka. Terus habis itu takutnya jadi bopeng. Iya. Jadi tentunya kalau di rumah bukannya kita nggak bisa bersihin komedo sendiri, tapi jangan pakai dipencet-pencet. Jadi kita pakai cara lain, misalnya kita eksfoliasi, eksfoliasi bisa pakai BHA, asam salisilat. Terus habis itu kita juga harus pasti bersihin muka dengan rajin. Terus Iya. pakai krim-krim misalnya perawatan atau skincare beli sendiri, tapi yang ingredients-nya sesuai sama komedo. Misalnya kita pakai derivat vitamin A, retinol misalnya, itu bantu banget buat ngilangin komedo kita. Oke, nah dokter ini kan yang kita tahu komedo tuh ada yang putih sama ada yang hitam. Mm-mm. Perbedaannya apa dan apakah ada yang lebih berbahaya kalau misalnya kita salah perawatan? Nah, pada dasarnya si komedo putih sama hitam dua-duanya kan sumbatan. Bedanya kalau yang hitam itu dia tuh namanya komedo terbuka. Jadi dia terekspos. Lebih gampang keluarnya. Biasanya yang di hidung-hidung kan? Iya. Ya, Nah, ya. itu lebih gampang dikeluarin, dia hitam gara-gara teroksidasi. Kayak apel kalau kita biarin di luar kan warnanya hitam kan? Nah, intinya kalau dia terekspos sama udara luar dia bisa teroksidasi jadi warnanya hitam. Satu lagi dia ketutup kulit kita yang paling atas. Jadi komedo putih. Namanya si komedo putih namanya komedo tertutup. Nah, sebenarnya yang lebih bikin kita jerawatan itu yang komedo tertutup dibanding si komedo yang hitam. Karena yang gitu. putih kan kalau curhat terbuka orangnya. Kalau yang tertutup agak pendiam. Agak Jadi susah. jerawat nggak ngomong. Introvert. Tapi ini yang paling penting nih dari dokter Arini dan juga Rachel nih. Ada tips nggak sih buat pemirsa di rumah untuk mengatasi permasalahan komedo ini? Mungkin dari dokter dulu. Dari sebagai- dokter dulu. Boleh dari dokter dulu. Nomor 1 mungkin relate. Jadi apa yang tadi hari ini Rachel sharing tentang dia pakai masker terus jadi komedoan. Jadi mungkin itu yang saat ini sering terjadi selama pandemi gara-gara kita pakai masker terus. Dan beberapa pekerjaan kan emang harus pakai makeup dan lain-lain. Jadi mungkin ada beberapa tips tentang itu supaya kita nggak komedoan meskipun kita pakai masker terus. Nomor 1 kita ganti maskernya tiap 4 jam. Terus sebelum kita pakai masker yakinkan muka kita tuh bersih. Jadi kadang-kadang muka kita kotor terus makin kita tutup masker ya kan makin jerawatan. Terus juga mungkin pilih bahan masker yang cocok sama kulit dan maskernya jangan terlalu ketat. Kalau masker terlalu ketat terus habis itu tergesek-gesek atau kadang-kadang sekarang bahan fabriknya ada yang maunya fashion banget tapi Oh, ternyata iya. nggak ramah untuk kulit. Oh, kalau mau ramah pakai masker senyum. Ada ya? Iya, iya. Tapi kalau ibu-ibu jangan yang bapak-bapak ya, kumisan aneh ya. Pakai jilbab kumisan. Nanti bingung. Nanti berabe ntar. Nah, Iya. kalau dari Rachel gimana? Mungkin kalau aku karena memang bukan di bidang aku ya dengan dunia perkulitan ini ya kita sebagai anak-anak muda yang amateur aja, maksudnya trial and error dengan kulit, lebih baiknya kita konsultasikan ke dokter yang ahli di bidang itu. Jadi maksudnya kulitnya kan cuma satu, jangan asal-asalan pilih produk, jangan kita Betul. cuma ikut-ikutan teman, terus akhir-akhirnya jadi damage buat skin kita. Iya, betul. Itu aja. Bagus banget, Gila, milenial. banyak ya ini ya ilmunya pagi. Betul banget. Oke, nah terima kasih Dokter Arini dan juga Rachel Terima kasih. hari ini sudah Terima kasih. berbagi informasi. Tentunya informasi ini sangat berguna ya, Bang Ate untuk Benar. pemirsa Ayo Sehat di rumah. Pemirsa jangan beranjak dulu karena usai jeda akan ada Kilas Sehat. Penasaran seperti apa? Tetap di Ayo Sehat. Pemirsa, selamat datang di Kilas Sehat bersama Ate. Wih, susah juga ya jadi lo ya kan ya. Udah langsung Ate bacain aja beritanya.
Ini kan tadi sempat bahas soal permasalahan kulit nih. Kali ini ada berita dari musisi Maya Estianty, Bunda Maya. Itu ternyata juga punya masalah dalam sama kulitnya nih. Nama penyakitnya tuh rosacea. Waduh, apa itu ya? Nih Ate bacain aja ya. Jadi berdasarkan laman kompas.com yang Ate baca, rosacea itu merupakan kondisi peradangan kronis yang biasa terjadi di wajah. Ya, tapi biasa orang salah kaprah tuh, sering disangka jerawat, eksim, atau alergi kulit. Nah, penyakit rosacea ini bisa diperburuk kalau salah makan, makanan pedas, kebanyakan kafein atau alkohol. Selain itu juga kalau lagi kumat, paparan sinar matahari juga bisa memperburuk gejalanya. Ya, semoga aja Bunda Maya segera lekas sembuh dari penyakit kulitnya ya, karena Bunda Maya juga Bunda Ate juga, Al Eldul Te ya. Oke, kilas selanjutnya ini masih mau bacain lagi dari selebritas nih. Kabar dari artis Marshanda, masih pada ingat kan siapa? Ya benar, mantannya Ate. Jadi artis yang akrab disapa Caca ini belum lama terbang ke Amerika Serikat nih untuk menjalani penyembuhan sekaligus terapi atas kondisi bipolar disorder yang diidapnya sejak remaja. Kenapa harus ke Amerika tuh? Ternyata Caca ingin mencoba terapi ketamin yang di Indonesia terapi ini belum dapat izin untuk dilakukan. Dengan terapi ketamin ini harapannya Caca ingin terbebas dari rutinitas minum obat-obatan baik antidepresan maupun obat tidur yang selama ini dia konsumsi. Marshanda sendiri akan menjalani terapi ketamin sebanyak 4 kali yang dilakukan 2 kali seminggu selama 2 pekan dengan didampingi dokter dan psikiater. Oke, kita doakan semoga terapinya berhasil ya Caca, sampai ketemu lagi di Indonesia, nanti Ate nyusul ke sana ya. Kilas sehat selanjutnya ini agak kaget juga nih. Pemirsa tahu nggak Teluk Jakarta? Tahu dong? Tahu juga nggak obat paracetamol? Emang nggak nyambung, tapi keduanya kali ini lagi ada hubungan yang nggak harmonis. Nah, cemburu kayaknya ya. Tapi ternyata nih pemirsa, Kepala Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Penelitian Pengetahuan Indonesia, Bapak Zainal Arifin itu menduga penyebabnya karena konsumsi yang berlebihan di masyarakat terhadap paracetamol ini. Jadi paracetamol itu kan bisa dibeli di warung ya kan, tanpa resep dokter. Jadi dikonsumsi masyarakat tuh sering banyak gitu, keluar lewat cairan seni dan kotoran buang air besar lewat limbah. Nah, yang bikin bahaya nih pemirsa, kalau sanitasi limbahnya nggak bagus, jadinya akan mengalir ke sungai dan bermuara ke air laut. Numpuk deh di sana tuh pencemaran lingkungan di Teluk Jakarta. Terus gimana dong caranya membuang obat yang benar biar jadi nggak jadi limbah farmasi? Sini Ate kasih tahu ya. Jadi pertama itu keluarin aja dulu obatnya dari bungkusnya, terus dihancurin biar bentuknya nggak utuh lagi. Habis itu campur aja obatnya dengan ampas kopi, tanah atau bahan lainnya. Terus ditaruhlah dalam wadah, terus yang ditutup dan nggak tumpah. Baru deh langsung dibuang di sampah rumah. Jangan ke sampah tetangga ya, nanti ngamuk. Gitu, Gen. Mantep nggak? Betul, jadi intinya nggak boleh buang sembarangan ya Bang? Iya, itu tadi gue kultum ya, bagus ya. Gue kayak dosen ya. Tenang Bang, udah dicatat semuanya nih di iPad nih. Oke, Bagus. Bang Ate, terima kasih info kilas sehatnya nih. Semoga ini sangat berguna untuk pemirsa nih. Pemirsa jangan lupa juga untuk follow Instagram Ayo Sehat di @ayosehat_Kompas TV karena kita ada kuis dan bagi-bagi voucher Bang. Wow, Abang juga ikutan ya? ikutan Jangan gue lupa. pasti. Gue mah semuanya gue embat. Mantap, luar biasa. Oke, kalau begitu kita pamit ya. Elgin Fridanto pamit. Ate pamit. Sampai jumpa lagi minggu depan. Bye-bye. Bye-bye.